أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هدى بيده الصلاة إن رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم وسلم شهيدا لا يزال معنا ولا لا يهدي شيئا وشلهم وبرائهم وسيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan seperti biasa wirid bersama dan pembacaan kitab. Hari ini kita akan masuk untuk pembacaan kitab Wasaya Syekh Ahmad Tijani untuk wasiat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga salam sejahtera untuk mereka. Setelah memuji Allah yang Maha Agung pujiannya dan Maha Suci sifat-sifat dan nama-namanya, semogalah surat ini sampai kepada semua ikhwan kami, para fakir di Fes dan sekitarnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semua dari segala cobaan dan cengkraman fitnah. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah beserta barokahnya yang meratai kalian dan keluarga kalian. Dari pecinta kalian, Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Syahdan, saya berwasiat pada kalian dan pada diriku tentang sesuatu yang telah diwasiatkan Allah dan diperintahkannya, yaitu menjaga dan memelihara undang-undang dan perintah Allah sesuai dengan kekuatan dan kesanggupan kalian. Sebab sekarang ini zaman runtuhnya asas perintah Allah secara global maupun terperinci. Dan orang-orang itu sudah nyandu, sudah kecanduan akan berbuat sesuatu yang membahayakan dunia dan
akhiratnya. Sampai-sampai mereka tidak bisa kembali dan bangkit untuk menghadapkan hati sanubarinya kepada Allah, guna bertempuh di batas peraturan Allah, baik perintah maupun larangan. Dan tak seorang pun yang kuasa memenuhi perintah Allah dengan sempurna pada saat ini, pada zaman ini, kecuali orang yang telah berpakaian hiasan ma'rifat kepada Allah, atau yang mendekatinya minimal. Akan tetapi sekiranya keadaan sudah seperti yang telah disebutkan dan seorang hamba tidak memenuhi suatu pegangan yang ditegakkan Allah, maka hitam putih itu lebih baik daripada yang hitam lebam. Oleh karena itu tinggalkanlah penyelewengan dari perintah Allah sekuat tenaga kalian. Penuhilah perintahnya sesuai dengan kemampuan. Dan buatlah beberapa hitungan amaliyah mukafaratus dzunub, itu amalan-amalan penghapus dosa, untuk diri kalian baik siang maupun malam. Jadi di akhir zaman ini itu banyak manusia, yang namanya manusia itu semakin kesini malah semakin terikat dengan yang namanya kenikmatan duniawi, ya, sehingga mereka itu lupa dengan ajaran agama. Jadi suatu saat nanti akan tiba suatu masa di mana akan muncul orang yang sudah tidak peduli lagi dari mana kekayaannya itu didapatkan, hartanya itu didapatkan dari mana, apakah didapat dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Orang itu tidak mempedulikan hal itu lagi. Nah, Rasulullah menyebut bahwa manusia itu akan dihadapkan pada suatu masa yang penuh dengan kedustaan, di mana para pendusta itu diuntungkan, dan umat yang amanah akan hidup tersiksa. Jadi tidak ada seorang pun yang kuasa, yang bisa memenuhi perintah Allah dengan sempurna pada saat itu, kecuali orang-orang yang sudah makrifat, atau minimal orang yang dekat dengan orang yang sudah bermakrifat. Oleh karena itu tinggalkanlah penyelewengan atau perbuatan maksiat dengan sekuat tenaga. Penuhilah perintah Allah sesuai dengan kemampuan, dan diiringi dengan amaliyah mukafaratus dzunub, amaliyah penghapus dosa. Amaliyah mukafaratus dzunub itu banyak sekali, banyak. Amaliyah mukafaratus dzunub itu banyak. Nah, cukuplah sebagaimana yang telah kami tulis untuk kalian di dalam wasiat yang pertama kemarin. Itu ada dalam wasiat yang pertama, Syamat itu pernah menunjukkan yang namanya ada Hizib Saifi, ada Sholawat Fatih, ada Musyabatul Asy'ariyah, gitu. Amalkanlah amalan-amalan mukafaratus dzunub itu sebanyak 2 kali dalam sehari, pagi maupun sore. Kalau tidak mampu ya paling sedikitnya sehari sekali. Nah, kalau banyaknya itu tidak terbatas. Ya. Untuk orang yang mengamalkan pagi dan sore dan sebagiannya ialah sholat fatih 5 uhlik, itu sedikitnya pagi 100 dan sore 100. Nah, maka dalam bidang ini amal siapapun itu tidak akan ada yang menyamai sholawat fatih 5 uhlik
Dan angan-angan siapapun itu tidak akan sampai kepada batas akhirnya. Lanjut. Dan istiqomahlah mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah. Nah, sebab ibadah ini dapat menjaga segala pengerusak, kecuali sebagian sedikit yang mendapat siksa. Dan Allah mempunyai perhatian yang besar pada orang yang istiqomah melaksanakannya. Nah, betapa banyak sopekan yang ditambalnya, aurat malu yang ditutupinya, kesalahan yang diampuninya, dan seringkali membimbing tangan orang yang jatuh tersungkur. Nah, jadi banyak sekali itu keistimewaan yang akan kita dapatkan bila kita senantiasa menjaga sholat berjamaah. Nah, seperti hadis baginda Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholatlah bersama jamaah meskipun dengan duduk. Karena sungguh Allah akan memberikanmu di setiap sholat jamaah itu 25 kali pahala sholat sendirian. Nah, jadi walaupun kita sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesulitan pun, setidaknya ya kita tetap menjaga sholat berjamaah kita. Seperti dikatakan tadi, sholatlah walaupun dengan cara duduk. Itu maksudnya diusahakan. Selanjutnya, jagalah sebaik-baiknya berzikir kepada Allah dan bersolawat atas Rasulnya siang maupun malam, seukuran dengan kekuatannya sendiri-sendiri, sekedar mengisi waktu itu supaya tidak terbuang percuma. Dan jangan lengah. Dan bermaksudlah dalam melaksanakan zikir dan sholawat itu mengagungkan dan memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan bertujuan menghias diri dengan bersimpuh di ambang pintu rahmat Allah karena mencari ridhonya. Tidak karena kepentingan duniawi. Sebab orang yang beramal demikian itu mendapat perhatian yang sangat besar dari Allah, yang akan memperoleh barokahnya di dunia dan akhirat. Dan akan merasakan manis lezatnya apa yang dia cita-citakan. Dan zikir itu dalam khasiat dan asrornya itu sama seperti menjaga sholat 5 waktu dalam berjamaah. Nah, jadi biasakan mulut kita, hati kita itu senantiasa berzikir dan juga bersolawat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan niat untuk memuliakan Allah dan Rasulnya. Jangan ada niatan duniawi. Amalan apapun niatkan hanya untuk keridhaan Allah dan Rasulnya. Kalau Ibnu Sina itu mengibaratkan orang yang beramal itu ada tiga macam bentuk orang yang beramal. Yang pertama, orang yang beribadah mengharapkan surga. Nah, dia itu diibaratkan seperti seorang pedagang yang bekerja berdasarkan untung rugi. Itu orang yang pertama. Nah, motivasi ibadahnya itu hanya sebatas menunaikan rutinitas. Dan ibadah yang semacam ini itu akan memunculkan sifat riya, sifat ujub, juga sifat sum'ah. Yang kedua, orang yang beribadah karena takut neraka. Maka orang tersebut itu layaknya seorang budak yang mengerjakan sesuatu itu karena takut akan kemarahan Tuhannya. Dan ibadah semacam ini itu dilakukan karena terpaksa. Nah, yang ketiga, orang yang semata-mata mengerjakan segala amal ibadah itu hanya karena mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, bukan mengharapkan selain itu. Nah, jadi perbaiki lagi niat kita dalam beribadah. Perbaiki. Apakah tergolong yang pertama
Apakah tergolong yang kedua atau tergolong yang ketiga. Perbaiki niat kita lagi. Dan jagalah baik-baik tentang bersedekah tiap hari siang dan malam, jika kalian kuasa atau mampu. Walaupun hanya sekeping tembaga atau sesuap makanan. Nah, demikian itu setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang bersangkut paut dengan harta benda. Sebab perhatian Allah kepada orang yang mengamalkannya itu mendekati kepada perhatiannya terhadap menjaga sholat fardu dengan berjamaah. Jadi orang-orang yang ahli sedekah, nah, itu sangat dimuliakan oleh Allah. Dan mereka itu akan mendapatkan balasan dari perbuatannya itu. Nah, beberapa di antaranya mereka akan mendapatkan beberapa hal, yaitu mendapatkan perlindungan di hari akhir, mendapatkan keberkahan dari hartanya, akan dihapuskan dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dibebaskan dari siksa kubur, dan juga dipanjangkan umurnya. Itu untuk para ahli sedekah. Itu 6 janji Allah kepada para ahli sedekah. Dan hendaknya lah sebagian wirid yang kalian tekuni setelah wirid yang menjadi kelaziman di dalam thariqah itu adalah hizib saifi dan sholawat fatih. Sebab 2 wirid ini mencukupi semua wirid, dan dengan anugerah Allah menyampaikan kepada cita-cita terakhir, dan tidak ada amaliyah yang mengimbangi taranya. Jadi hizib saifi dan sholawat fatih ini diamalkan setelah wirid-wirid lazimah itu sudah selesai, atau diantaranya wirid lazim subuh sudah selesai, maka boleh mengamalkan hizib saifi dan sholat fatih. Tapi sholat fatih ini ikhtiari maksudnya, bukan yang lazim. Setelah lazim asar, setelah lazim subuh, setelah wasifah, amalkan hizib saifi dan sholat fatih ikhtiari. Maka semua dari sebab 2 wirid ini, maka sudah mencukupi semua wirid. Laksanakan silaturahim dengan siapa saja yang menjadikan lega hati dan menyebabkan kasih, sekalipun hanya sekedar tanya keadaan dan menyampaikan salam saja. Jauhilah permusuhan antara sanak famili, mendurhakai kedua orang tua, dan apa saja yang menyebabkan dendam kesumat di dalam sanubari Ikhwan Tijani. Jadi tetap sambung, tetap jaga silaturahmi dengan siapa saja. Nah, terutama dengan sesama ikhwan, itu harus benar-benar dijaga silaturahminya. Jangan sampai sesama ikhwan itu berantem, karena dosanya itu sama saja dengan menghancurkan Ka'bah 70 kali itu kalau sesama ikhwan berantem. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.
silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tuh. Jadi sesama ikhwan itu tadi jangan saling berantem, karena dosanya seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Lanjut. Dan janganlah menyelidiki aurat malu orang Islam. Orang yang membuka aurat orang Islam, Allah akan menelanjangi auratnya dan akan membuka aurat anak cucunya kelak di kemudian hari. Jadi Allah itu tidak suka jika hambanya itu membicarakan aib orang lain, membuka aib orang lain, itu nggak suka. Bahkan Allah sampai berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita'a fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu itu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Selanjutnya, perbanyaklah memberi maaf akan kekeliruan dan ampunan akan kesalahan tiap-tiap orang mukmin, terutama yang bersaudara dalam thariqah. Sebab orang yang memaafkan kekeliruan saudaranya, Allah akan memaafkan kekeliruannya yang banyak. Barang siapa punya kekeliruan pada kalian, kemudian datang pada kalian dengan meminta maaf, maka terimalah permintaan maafnya itu, dan anggaplah dia tidak mempunyai kesalahan, agar Allah menerima permintaan maaf kalian, dan supaya ia menganggap kalian tidak bersalah dalam kekeliruan kalian. Sebenarnya sejelek-jelek ikhwan di sisi Allah ialah yang tidak mau menerima permintaan maaf dan tidak mau menghilangkan kekeliruan. Renungkanlah firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal mafina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segeralah menuju pengampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya itu seperti langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang mendermakan kekayaannya dalam keadaan kemewahan dan kesempitan,
yang menahan amarah, dan yang memaafkan manusia. Dan Allah senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, lupakanlah kejelekan manusia dan jangan kalian pedulikan keburukan yang timbul dari mereka. Jadi jangan kalian itu mempedulikan keburukan-keburukan manusia, jangan. Lupakan kejelekan-kejelekan manusia. Berilah maaf dan biarkanlah. Sesungguhnya menentang mereka mengenai perbuatannya dan tidak mau memaafkan dia menyebabkan seorang hamba di sisi Allah mendapat celah di dunia dan akhirat. Dan apabila kamu mendekat dengan menghadapkan kejelekan dengan kejelekan, maka bertambahlah kejelekan yang lain, dan patahlah tiang-tiang kekuatan seorang hamba dalam segala urusannya. Jadi yang namanya kejelekan itu jangan dilawan dengan kejelekan. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa menghadapi kejelekan melainkan dengan melupakan, memaafkan, dan membiarkannya. Janganlah kalian menentang manusia yang ditegakkan Allah tentang sesuatu yang tidak terpuji, baik menurut agama ataupun tabiat. Jadi jangan kita itu menghina, merendahkan ataupun melecehkan orang-orang yang masih suka berbuat buruk. Jangan. Nah, sebab urusan mereka itu berjalan di atas rel kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jadi mereka berbuat buruk, itu memang sudah takdirnya seperti itu. Nah, kalau mengingatkan boleh, tapi jangan kita mencela ataupun menghina, itu jangan. Mereka dipegang dalam genggaman Allah. Mereka tidak bisa menghindar dari hukum ketentuannya. Dan semua urusan mereka itu tidak keluar dari qada dan qadarnya. Nah, kecuali sesuatu yang diwajibkan oleh agama untuk menanggulangi urusan mereka. Baik merupakan perintah maupun larangan dengan memperhitungkan rintangan dan mara bahaya dalam sebagian zaman, tidak sepanjang masa. Dan perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW. Perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran, sehingga apabila kalian melihat kekikiran berkuasa, hawa nafsu yang diatur, dan kebanggaan orang yang punya pendapat pada pendapatnya, maka berpegang teguhlah pada bisikan jiwa kalian. Dan juga sabda baginda Nabi, sebagian dari tanda kebaikan Islamnya seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna padanya. Jadi kalau kita tidak bisa menanggulangi, ya kita mendingan meninggalkan. Nasihatilah saudara kalian dalam thariqah dengan cara yang halus, lemah lembut, dan bimbingan tanpa didasari dendam dan dengki. Jadi sesama ikhwan itu saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, tapi dengan cara yang lemah lembut, jangan dengan cara yang kasar, juga jangan didasari dengan hawa nafsu, dengan perasaan dendam, dengan perasaan dengki, itu jangan. Dan hendaklah tiap-tiap orang dari kalian membuat waktu khusus untuk berzikir menghadap Allah dalam keadaan berkholwat. Sedikitnya sama dengan hitungan wirid yang menjadi kelaziman thariqah. Jadi luangkan waktu khusus, maksudnya meluangkan waktu khusus untuk berkholwat selama kurang lebih 20 menit. Itu waktu standar lazim. Nah, berkholwatlah kurang lebih selama 20 menit. Itu luangkan waktu khusus untuk melakukan itu. Orang yang mengamalkan amalan itu akan memperoleh barokahnya dalam segala kebutuhannya dan amaliyahnya. Nah, jadi dalam kholwat itu kalian berzikir menghadap Allah.
Taatilah mukodam yang diberi izin memberi wirid sewaktu-waktu dia memerintah kalian dari kemungkaran atau dia berusaha mendamaikan perselisihan di antara kalian. Jadi taatilah guru mursyid kalian. Tekunilah mengerjakan wirid wazifah yang telah maklum bagi yang bisa mengamalkannya pagi dan sore. Jadi wirid wazifah itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau tidak bisa, kerjakanlah 1 kali saja, pagi atau sore. Jadi kalau tidak mampu 2 kali sehari, cukup 1 kali. Tapi berjamaah, jangan sendiri. Wirid wazifah itu berjamaah, jangan sendiri. Kecuali memang ada uzur yang sangat vital. Salat Fatih 5 uhlik 50 kali. Itu urutannya salat Fatih. Istighfarnya 30 kali, salat Fatihnya 50 kali. La ilaha illallahnya 100 kali. Sholawat Jawharatul Kamalnya 12 kali. Saya berpesan kepada mukodam yang diberi izin memberi wirid agar memaafkan kekeliruan ikhwan, agar membentangkan sepanjang maafnya untuk semua kesalahan, supaya menjauhi apa saja yang menyebabkan dendam, aib, dan dengki dalam hati mereka, dan supaya berusaha mendamaikan perselisihan di antara mereka. Itu menghilangkan apa saja yang menyebabkan benci dalam sanubari mereka, yang sebagian dengan yang lainnya. Dan apabila api perselisihan di antara mereka menyala, segeralah padamkan. Dan hendaklah usaha itu semata-mata karena mencari ridho Allah, tidak karena keuntungan yang lebih dari itu. Dan agar mencegah orang yang diketahuinya berusaha mengadu domba di antara mereka, dan melarangnya dengan halus dan perkataan yang lemah lembut. Ini pesan untuk mukodam. Dan dia supaya bergaul dengan mereka dengan lemah lembut, mempermudah dan menjauh dari perbuatan yang memberatkan dan menyukarkan tentang apa saja yang diperintahkan pada mereka, dan melarangnya baik hak Allah maupun hak ikhwan. Dan supaya dia memperhatikan sabda baginda Nabi, mudahkanlah dan jangan mempersukar, gembirakanlah dan jangan memperbudakkan. Dan mukodam itu harus menjauh dari merugikan harta benda mereka, dan tidak melirik apa yang ada di tangan mereka dengan kepercayaan bahwa Allah yang memberi, yang menahan pemberian, yang mengangkat martabat dan menurunkan derajat. Dan jadikanlah cita-citanya untuk memperbaiki harta bendanya yang ada di tangan mereka dari kehancuran dan keborosan, dan agar tidak minta pada mereka supaya mereka suka memberikan sesuatu, baik sedikit maupun banyak, kecuali yang hati mereka suka memberikannya tanpa diminta. Sebab akal manusia itu berputar-putar dalam area ini, sesuai dengan ukuran berjalannya semua urusan yang mereka hadapi. Serahkanlah kepada masyarakat dan penguasa sesuatu yang bersangkut paut dengan mereka yang telah ditegakkan Allah, tanpa mengusiknya dengan merenggangkan antara mereka, membenci dan mengkaburkan. Sebenarnya Allah yang mengatur makhluk-makhluknya sekehendaknya, dan tak seorang pun kuasa mengatur makhluk dari sesuatu yang bersangkut paut dengan mereka yang telah ditentukan oleh Allah.
Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya Allah yang bisa mengatur segala-galanya. Dan tinggalkanlah tuntutan menjadi pemimpin dan jalur-jalurnya. Sebab senang menjadi pemimpin itu bagaikan Ka'bah yang dikelilingi semua keburukan. Dan itulah pusat kebinasaan dunia dan akhirat. Nah, barang siapa di antara kalian terkena musibah atau tertimpa bencana keburukan, maka bersabarlah dengan menunggu kebebasan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Karena tiap-tiap kesukaran pasti ada batasnya. Dan tiap-tiap kesempitan pasti ada keluasannya. Dan jika keadaan sangat mendesak, baiklah berdoa dan merendahkan diri kepada Allah sehingga memperoleh puncak cita-citanya dengan mendapat kebebasan dari Allah, dan jangan kalian gelisah menghadapi musibah dan bencana. Inna ma'al usri yusra. Sebab Allah itu tidak menurunkan hambanya ke dunia ini kecuali untuk melaksanakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan ilahiyah yang menjadikan nafas sesak karena bencana dan kesengsaraan. Ad-dunya darul imtihan. Darul imtihanan, sedangkan seorang hamba itu tidak bisa menghindar dari hukum dan ketentuan ilahi, dan tidak mungkin seorang hamba dalam keadaan lapang dari semua bencana di dunia. Itu tidak mungkin. Jadi semua hamba itu pasti akan mengalami yang namanya cobaan dan musibah, tergantung bagaimana sikap kita. Bahkan orang yang tak berakal waras tahu bahwa keadaan di dunia ini itu silih berganti antara masa tertekan dan masa luas. Zaman penuh kebaikan dan keburukan, dan waktu gembira dan waktu gulana. Tak seorang pun yang tinggal di dunia ini itu bisa lepas dari ketentuan Allah. Oleh karena itu, apabila musibah atau bencana menimpa, maka hendaklah dimengerti bahwa semua itu ada waktu berakhirnya yang diiringi kegembiraan dan sukacita. Kalau Raden Ajeng Kartini itu bilang habis gelap terbitlah terang. Orang yang memperhatikan bahwa ini dari Allah dalam cara mengatur dunia, maka dia itu akan menerima semua musibah dengan tabah dan rela terhadap kodonya, kepastiannya, serta bersyukur sesempurna-sesempurnanya atas nikmat-nikmatnya. Jadi bagi orang yang sadar kalau semuanya itu atas kehendak Allah dan semuanya itu dari Allah, maka dia itu akan bisa menerima dengan tabah dan akan bisa bersyukur dengan sesempurna-sesempurnanya atas nikmat-nikmatnya. Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah serta barokahnya. Untuk wasiat yang kedua sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut di lain waktu untuk wasiat yang ketiga. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun ilmun hayu samiun basirun mutakalimun
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.